Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang kelima. Di pembelajaran kita yang kelima kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat, puji Beni. Betul sekali Beni, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Ayo mengamati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Kemudian pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom, dan otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung.
Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung membentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Dan yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ayo mencoba. Tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Nah, di sana terdapat gambar ya. Kemudian ada pilihan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan, seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Nah, di sana terdapat contoh ya, silahkan kalian buat. Ayo membaca. Otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerakan yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi, dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, di sana terdapat tabel ya, paragraf dan ide pokok.
Contoh paragraf 1, ide pokoknya yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi. Tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Paragraf kedua, ide pokoknya otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Kemudian paragraf ketiga, ide pokoknya selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Untuk paragraf keempat, ide pokoknya otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Paragraf yang kelima, ide pokoknya fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Dan paragraf keenam, ide pokoknya otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Ayo berkreasi, buatlah gambar cover bacaan di atas. Masih ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang harus ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni satu, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, sekarang giliranmu membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Buatlah pada kolom berikut. Nah, maka alternatif cover yang bisa kamu berikan adalah sebagai berikut. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Tapi ingat, yang menjadi dasar ceritamu bukanlah bacaan otot manusia, tetapi hasil gambar yang telah kamu buat. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu bagian-bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.